Dia divonis nih leukemia, terus kita yang dalam hati shock, tapi kita berupaya untuk lo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kuslola Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, kabar duka datang dari pesinetron Iqbal Pakula yang meninggal dunia. Jenazah disemayamkan di kawasan Bekasi. Kabar duka menyelimuti dunia hiburan di Indonesia. Pesinetron Iqbal Pakula dikabarkan meninggal dunia dan dilansir dari laman tribunseleb.com. Kabar meninggalnya Iqbal Pakula ini diumumkan oleh sang istri Andis Lanuit melalui unggahan Instagram story-nya. Andis meminta semua orang memaafkan kesalahan yang pernah dibuat Iqbal Pakula semasa hidupnya. Menurut informasi yang dihimpun Warta Kota, jenazah Iqbal Pakula dibawa dan disemayamkan di rumah duka di kawasan Jati Bening Baru, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan informasi sementara yang dikutip dari laman kompas.com, Iqbal Pakula meninggal dunia karena gagal jantung. Akun Instagram milik Iqbal Pakula @iqbalpakula21 sudah dipenuhi komentar duka cita. Beberapa artis seperti Indra Prasko hingga Putidor. Berikut suasana rumah duka. Di kawasan Jati Bening Baru, Bekasi. Yang meninggal adalah artis sinetron Iqbal Pakula. Dan seperti ini suasana di rumah duka, sudah terpasang bendera kuning yang bertuliskan almarhum Iqbal Pakula bin Haji Syaiful. Sudah sendiri kerandanya sudah dimasukkan. Video terlihat di dalam visualisasi handphone Anda. Jenazah dari Iqbal Pakula segera akan ditutup oleh keranda dan akan dibawa menuju masjid untuk disolatkan. Setelah disolatkan, jenazah akan langsung dibawa menuju TPU ataupun pemakaman Menteng Pulo yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan untuk segera dimakamkan. Ya, Sobat Git, bisa dilihat sendiri bahwa jenazah sudah ditutup dengan keranda ya, dan sebentar lagi akan dibawa ke masjid untuk disolatkan, lalu akan dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan sekitar pukul 1 siang nanti. Menurut pesan singkat yang beredar yang telah diterima Grid ID tadi pagi, Iqbal Pakula meninggal dunia dikarenakan sakit jantung dan mengalami henti napas sekitar dini hari tadi. Kalau Sobat Grid melihat di postingan terakhir Instagram Iqbal Pakula sendiri, memang sepertinya aktor ini sakit ya, karena di unggahan terakhirnya ia terlihat menggunakan kursi roda
yang sedang berada di rumah sakit. Berita selanjutnya, meninggalnya Iqbal Pakula, Hedi Yusuf sebut sang aktor terus ucapkan takbir. Aktor Iqbal Pakula meninggal dunia pada hari Selasa 25 April 2023 pukul 2 dini hari. Sang sahabat Hedi Yunus ternyata menjadi salah satu orang yang turut menyaksikan detik-detik meninggalnya Iqbal Pakula. Melalui unggahan Instagram, Hedi Yunus mengucapkan syukur karena bisa bersama sahabatnya ini di detik-detik terakhir. Vokalis Kahitna ini juga menyebutkan bahwa Iqbal terus mengucapkan kalimat takbir sebelum menghembuskan nafas terakhir. Terakhir, Hedi Yunus juga mengatakan bahwa Iqbal Pakula meninggal dunia dengan sangat tenang. Bahkan bisa dikatakan bahwa aktor yang sempat membintangi sinetron Cinta Fitri ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sebagai informasi, aktor Iqbal Pakula meninggal dunia dalam usia 46 tahun di Rumah Sakit Siloam, Semanggi. Menurut informasi sementara, sang aktor meninggal dunia karena henti nafas dan sakit jantung. Berikut wawancara bersama dengan sang sahabat. Mana taunya leukemianya gitu, karena waktu COVID. Kita tuh sebenarnya ikutin waktu zaman COVID. Iya, Itu COVID. sempat agak Dia drop juga sih, psikisnya kena sempat Delta ya, Delta. Iya. susah dapetin oksigen. Pokoknya terakhir kita kontak intens tuh zaman Iya, almarhum lagi kena COVID. Setelah dari situ dengar kabar lagi katanya ada masalah sama jantungnya, terus ada pasang ring. Tapi yang lebih mengusik kita tuh justru leukemianya ya, berarti Iya, yang bikin heeh. kita kaget karena almarhum waktu itu bilang, "Cak, gue divonis nih Leukemia." leukemia." Terus kita yang dalam hati shock, tapi kita berupaya untuk, "Bal, lo tenang ya, pokoknya minta second opinion aja dulu. Pokoknya lo tenang, lo gak usah banyak pikiran, kapan bisa ketemu." Dari situ udah langsung Iqbal kayak menarik diri. Iya. Berapa kali kita cuma video callan dan gak sempet sampai detik ini kita ketemu. Jadi waktu COVID itu emang dia benar-benar kelihatan shock banget gitu. Waktu itu Delta bener itu nggak dapat oksigen, kondisinya juga nggak oke. Waktu itu karena aku udah pernah pengalamin COVID, jadi aku kasih tahu dia untuk cara ini ya nanggulangin. Nah, waktu itu aku minta dia datang ke rumah sakit, ke Atlet waktu itu, ke Wisma Atlet, dan alhamdulillah akhirnya dapat kamar. Nah dari situ tuh akhirnya drop, udah sembuh, sempat sembuh, terus terakhir dapat berita yaitu leukemia itu yang bikin kita kaget. Ini katanya dirawatnya dari takbiran katanya, dropnya banget sampai akhirnya. Nah itu aku nggak Nah, tahu, malah itu malah nggak nggak tahu ya. dengar kalau dirawat malam takbiran. Kalau kita sempat sih, kita sempat zoom-zooman kan. Iya, Tapi yang Terakhir. sebelum takbiran itu. Iya, sebelum. Gitu sih. Zoomnya dalam rangka apa Mas Devi? Maksudnya ngobrolin Kangen apa? aja. Waktu itu Nanya kabar, dia kita deket tuh sama kayak- manajerku kan, mantan manajerku. Kita pengen ketemu sebenarnya, Iya. pengen update aja gitu loh. Maksudnya support dia lah secara mentally. Tapi waktu itu ya memang ya belum ada jalannya ya ketemu karena Iqbalnya Iqbalnya juga memang nggak mau nyaman. ditemuin. Iya, tertutup dia. Nggak Jadi nyaman. Beb nggak usah lah Beb. Nanti aja ya gitu, nanti gue kabarin Kesehatan. deh, gue masih capek, perlu istirahat gitu. Dan Thank dia you ya selalu doanya, bilang gitu. kalau syuting tuh sama teman-teman syutingnya tadi aku baru banyak ketemu Emang dia itu nitip sih kalau bisa. Soulja dikagetkan oleh penonton saat manggung di Pekan Gembira Ria. Grup musik Soulja turut memeriahkan panggung Pekan Gembira hari kedua di Eco Park Ancol, Jakarta Utara pada Minggu kemarin. Di sela-sela penampilannya, Soulja dibuat kaget oleh para penonton yang hadir untuk menonton penampilan mereka. Momen yang membuat para personel Soulja kaget itu adalah para penonton yang ikut menyanyikan lagu mereka yang berjudul Move On. Pasalnya lagu tersebut jarang dikuasai oleh penonton mereka di beberapa panggung sebelumnya. Pekan Raya Gembira Ria ini diselenggarakan selama 5 hari mulai dari 22 sampai dengan 26 April 2023 dengan menampilkan panggung musik, bermain wahana pasar malam, banyak spot foto menarik, lampion, memberi makan binatang sampai dengan bazar kuliner. Berikut wawancara bersama dengan Soulja.
Ini pada sempat-sempatin ke Pekan Gembira Ria lihat Solja. Iya. Lihatnya gimana? Seneng banget, seneng banget. Kalau pada lebaran lu pada kami malah nonton konser. Kalau kita juga senang sebenarnya. Sebenarnya Bingung udah hari kedua tuh udah nggak tahu mau kemana gitu. Jadi Sebenarnya ketika ada diajak manggung ya. betul, iya benar. Ya mungkin juga mereka sama keluarganya, Iya. keluarganya di pantai, dianya kesini, ya mungkin juga. Tadi juga ada interaksi sama penonton juga ya, seru banget ya. Iya. Emang seperti itu ya setiap seperti itu apa seperti gimana? Lebih parah gue. Tadi ada senam juga, senam apa tadi? Oh SKS ya, kalau itu selalu ada memang selalu ada SKS. Itu memang kampanye yang sudah giat kami galakkan ya sejak 2012 Cek gila mikir. 12 kayaknya. ya, udah lama. tadi juga nyapa penonton pakai istilah-istilah sekarang yang kayak satu frekuensi, menyatakan perasaan. Lagu Solja juga satu frekuensi, kebetulan lagu Solja. Oh, jadi di ini ya. Jadi mungkin emang pada ngeh juga. Tadi membawakan berapa lagu hits Solja di Total 11,5. Iya, 11,5. 11,5 karena yang satu lagu intro. Sampai muncrat. Berarti ya udah 11,5 yang setengah lagu intro. Tadi ada keunikan nggak sih di Pekan Gembira Ria penontonnya atau seperti apa? Keunikan yang Keunikannya. Banyak yang pakai merchandise Solja yang Oh iya lama-lama. betul. Iya, yang lama-lama justru. Dan masih udah buluk ya, padahal udah lama. Jadi jangan dipakai. Jarang dipakai. Jangan tiap minggu dipakai kalau sudah nanti guys. Karena banyak yang udah pasang-pasangan atau sendiri tapi pakai merchandise Solja yang udah lama. Merchandise yang udah lama berarti menandakan loyalitas Iya, berarti fans anak lama Solja. ya. Iya. Karena kita limited edition, jadi pasti yang punya satu seri itu nggak banyak. Nggak banyak, iya. Dan nggak diproduksi lagi. Nah, Solja sendiri di lebaran kedua pertama kali kan apa sebelumnya pernah nih main di lebaran Ini kedua? pertama kali sih. Ini pertama kali. Nah, pas ditawarin main lebaran kedua seperti apa? Nggak pakai mikir langsung lah. TU gitu. TU tanggal 2 lagi pas udah cocok. Plus sebulan penuh kan kita emang nggak ada kosong Ya, gitu. sama-sama. Ada satu tapi Acara syuting syuting ya, buka bersama. buka bersama atau syuting. Nggak ada kegiatan manggung yang komersil. Cuma komersil. Kita nggak komersil. Ya dolar-dolar aja lah. Kita lebih Sama saham. Berita selanjutnya, ada Oki Setiana Dewi dan juga Ria Ricis yang rayakan lebaran di pesantren bagi-bagi THR hingga sungkeman keluarga. Ria Ricis dan Oki Setiana Dewi sekeluarga ini merayakan momen Idul Fitri di pesantren Maskarul Hafiz di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sebelum merayakan Idul Fitri bersama dengan Ria Ricis dan Oki, terlebih dahulu sholat Id di masjid yang terletak di kediaman masing-masing. Setelah itu seluruh anggota keluarga mereka berkumpul di pondok pesantren milik Oki Setiana Dewi itu. Bukan tanpa alasan, Oki Setiana Dewi dan juga keluarga menggelar acara Idul Fitri di pesantren untuk menghibur para santri yang tak pulang ke rumah mereka. Setelah perayaan Idul Fitri di pesantren, Ria Ricis dan keluarga besar berkumpul di rumah Oki Setiana Dewi, dan di momen berkumpul itu juga keluarga besar Ria Ricis melakukan sungkem kepada seluruh anggota keluarga. Berikut wawancara bersama dengan Ria Ricis dan Oki Setiana Dewi. Maaf ya Kak. Maaf Kak. Komplek perumahan kita sendiri, lalu kita menuju ke pesantren. Kita bareng-bareng ketemunya di pesantren Tahfidz Maskanul Hufat, karena banyak santri-santri kita yang nggak pulang kampung. Jadi kita nggak mau mereka merasa sendiri, nggak ada orang tuanya, nggak ada kakak-kakaknya, sehingga kita semuanya di pesantren. Tahun lalu juga begitu, dan Ricis bagi-bagi THR sama Rian, kasih games juga buat santri-santri. Tidak hanya santri-santri tapi juga warga sekitar ya Dek, warga sekitar. Nah setelah itu karena pesantren itu dekat sekali dengan rumah saya, kebetulan saya anak pertama, Bapak ini anak pertama, jadi adik-adik semuanya kumpul di rumah ini sebentar. Dan tadi kita sempat sungkeman dulu. Setelah itu rencananya setelah dari sini kita mau ke rumah ibu, ya adik-adik ya, kita ke rumah ibu. Setelah dari rumah ibu baru kita akan mencar ke rumah saudara kita, saudaranya suami-suami, gitu, seperti itu. Jadi itulah kegiatan kami kurang lebih sehari 2 hari ini berkeliling ke rumah-rumah saudara, insya Allah. Persiapan sebelumnya nih. Siapa yang paling rempong
Oki sih yang paling persiapan. Bahkan dari warna baju, walaupun akhirnya kita berbeda-beda. Kita gak matching nih. Itu Mbak Oki yang paling persiapan banget, prepare dari baju, diingatkan warna apa gitu. Jam berapa kesini sampai rundownnya itu pun Mbak Oki yang mempersiapkan kan. Iya. Apa acaranya kesini ya, jadi yang paling besar ya. Betul. Tapi kalau dari seksi finance, seksi keuangan dan seksi perhadiahan ya, itu dari disiapin dari Andrea. Dari bulan lalu udah disiapin justru. Berita selanjutnya, berbagi kebahagiaan. Krisdayanti rayakan Lebaran 2023 bersama dengan para tetangga. Momen Lebaran 2023 ini, Krisdayanti melakukan halal bihalal dengan warga sekitar tempat kediamannya berada. Dalam momen tersebut, penyanyi yang akrab disapa Mimi Kade itu bagikan THR kepada para warga. Terlihat Krisdayanti membagikan uang lembar dengan nominal 20 dan juga 10.000. Para warga pun mengantri dengan tertib untuk mendapatkan THR dari sang penyanyi. Beberapa kali Krisdayanti pun terlihat bercanda gurau dengan para tetangga. Terlihat juga Arhanda Amora Lemos atau kerap disapa Amora ini menyapa dan mengizinkan para tetangga untuk berfoto bersama. Salah satu tetangga yang sedang mengantri untuk mendapatkan THR dari Krisdayanti pun mengungkapkan harapannya untuk sang penyanyi ini. Seperti yang kita ketahui, Krisdayanti adalah seorang anggota DPR RI. Dan tak hanya bagi-bagi THR, Krisdayanti juga melakukan foto serta membuat sebuah video ucapan bersama dengan para warga. Berikut suasana kediaman Krisdayanti. Majuan, kasihan panas. Kasihan Miminya panas juga. Ibu. Yang udah belakang situ. Yang udah ke sana, Kesha ke sana. Makanannya belum datang, sorry. Sama duduk ntar aja. Pak, Pak. Ibu, yang udah kesana, alhamdulillah. Panas. Kalau udah nenek-nenek jadi banyak. Alhamdulillah. Ayo dong. Ya, yang udah. Majuan ini kepanasan. Ayo sama kakak Morin. Itu sama kakak Morin. Bukan kakak Morin. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnala Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.